Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala, yang mana kita masih pada pembahasan kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah kubra, yaitu al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum. Dan kita sampai pada cabang kaidah yang kelima dari kaidah besar ini. Silakan dibuka halaman 120 bagi yang membawa kitabnya. Kaidah yang kelima yaitu cabang kaidah dari al-'adah muhakkamatun. Al-isyaratul ma'hudatu lil akhrasi kal bayani bil lisani. Sebuah isyarat yang bisa dipahami lil akhras, bagi seorang yang bisu, itu kal bayani, seperti keterangan bil lisan, dengan lisan. Secara umum orang yang bisu maka dia berhak untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan muamalah itu dengan isyarat yang diberlakukan sama seperti orang yang bisa berbicara dengan lisannya. Jadi orang yang bisu maka isyaratnya itu diperhitungkan, berbeda dengan orang yang bisa berbicara. Maka dalam suatu keadaan dia harus, dalam suatu akad misalnya, harus mengucapkan dengan sorry, tidak diterima isyaratnya. Adapun orang yang bisu, maka karena dia tidak bisa berbicara, maka isyaratnya bisa menggantikan fungsi bicaranya. Kita baca keterangan dari al-muallif hafizahullah ta'ala. Mana kaidah? Bagi seorang bisu yang tidak dapat berbicara, maka isyarat dia atau isyaratnya yang bisa dipahami itu seperti sebuah keterangan dengan kata-kata untuk dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum. Jadi karena nggak bisa bicara, maka isyaratnya itu dijadikan sebagai keterangan, sebagai pengganti lisan bagi orang yang berbicara. Untuk apa? Untuk menetapkan sebuah hukum. Hal ini disebabkan karena seorang yang bisu itu tidak dapat untuk melakukan semua kebutuhan dia, semua kebutuhannya, kecuali dengan isyarat. Jadi orang bisu nggak bisa mengatakan apa-apa, sehingga dia harus berisyarat. Ya, baik karena orang yang bisu itu untuk bisa memenuhi kebutuhan dia, baik untuk jual beli, nikah, ataupun lainnya, dengan 3 cara. Jadi orang bisu bisa memenuhi kebutuhannya itu dengan 3 cara. Yang pertama, ada seseorang yang mewakilinya, jadi sebagai wakil baginya. Yang kedua, dengan tulisan, ya, dan yang ketiga dengan isyarat. Jadi ketika seorang bisu mengutus seorang wakil, lalu wakil itu melakukan suatu muamalah atas nama si bisu, maka sah.
Ya, termasuk misalnya mewakilkan untuk apa? Akad nikah. Seorang yang bisu mau menikah, lalu dia mewakilkan akad nikahnya kepada seseorang. Ya, dan tentu ini pihak KUA lebih paham ya bagaimana teknisnya. Yang jelas jangan sampai disalah gunakan. Mengatasnamakan diri sendiri, temannya di tackling gitu ya. Nah ini. Jadi intinya apabila memang benar-benar mengirimkan wakil, maka dia bisa menjadi perwakilan dari yang bisu. Atau dengan tulisan, menulis. Dalam akad nikah misalnya dia tuliskan, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin, dilihatkan ke ke wali, disaksikan oleh saksi, disahkan oleh pihak KUA, maka bisa. Ini yang kedua. Yang ketiga dengan isyarat. Biasanya dengan apa? Bahasa isyarat. Yang itu bisa dipahami oleh orang yang melihatnya. Biasanya orang bisu itu berisyaratnya bagaimana? Pakai gini-gini itu ya. Nah ini. Dan itu apabila memang bisa dipahami, maka isyarat tersebut diberlakukan sebagaimana lisan orang yang bisa berbicara. Nah, kemudian kalau dengan wakil dan tulisan, maka itu tidak mungkin bisa dilakukan pada semua kesempatan. Ini nggak mungkin ya, mustahil. Dalam semua kesempatan muamalah sangat repot kalau seorang yang bisu itu membawa wakilnya kemana-mana, atau harus sedia tulisan. Ya, jika tidak mungkin itu semua dan juga akan sangat memberatkan, oleh karena itu diperbolehkan baginya untuk hanya menggunakan isyarat dengan syarat kalau isyarat itu bisa dipahami. Ya. Jadi di sini kaitannya dengan kaidah besar al-'adah muhakkamah. Adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum, maka orang yang bisu kebiasaannya apa? Berkomunikasi dengan isyarat, melakukan komunikasi dengan isyarat, dan itu bisa dipahami dan diberlakukan konsekuensinya, maka isyarat itu sebagai alat yang sah untuk dia bisa bermuamalah, jual beli, ya, nikah, kemudian dalam masalah-masalah yang lainnya. Yang penting syaratnya satu, isyarat itu bisa dipahami. Ya, isyarat itu bisa dipahami. Taib. Ini kaidah yang kelima atau cabang kaidah yang kelima dari kaidah al-'adah muhakkamah. Selanjutnya yang keenam. Kaidah keenam, al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah menjadi 'uruf, maka ini seperti sebuah syarat. Sesuatu yang menjadi sebuah 'uruf itu seperti sebuah syarat. Atau dalam ungkapan yang lainnya, at-ta'yinu bil 'urfi kat-ta'yini bin nassi. Sesuatu yang ditentukan dengan 'uruf itu seperti yang ditentukan dengan nas, ketegasan lafaz. Makna kaidah, sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan bersama, maka hukumnya seperti sebuah syarat yang harus dipenuhi atau seperti sebuah kata yang sharih. Ya, secara asal kita mempersyaratkan sesuatu itu harus dengan ketegasan, harus dengan keterangan yang tegas. Apa misalnya? Jual beli. Saya beli barang ini dengan syarat 2 hari kalau nggak cocok boleh kembali.
Boleh nggak syarat ini? Saya mau beli barang ini dengan harga sekian, syaratnya satu, kalau 2 hari nggak cocok, boleh kembali. Boleh? Boleh. Diperbolehkan. Ya. Nah, syarat itu pada asalnya harus apa ditegaskan? Harus diucapkan. Sehingga apabila tidak ada syarat apapun, jual beli tidak ada syarat apapun, maka ketika sudah berpisah dari majelis, sudah keduanya sudah membawa apa yang menjadi haknya. Penjual dapat uangnya, bebas untuk memanfaatkannya. Pembeli dapat barangnya, bebas untuk memanfaatkannya. Tidak ada kewajiban dari salah satu pihak untuk menuntut apapun, kecuali kalau ada apa? Aib, yang dikenal dengan istilah syar'inya khiyarul aib. Kalau ada aib, maka barang itu boleh dikembalikan, baik penjual ridha atau enggak ridha, dengan syarat dia bisa membuktikan aib itu ada sebelum transaksi. Dan ini sudah pernah kita bahas ya. Aib sudah pernah kita bahas. Nah, intinya ketika ada aib dari suatu barang, maka meskipun tidak ada syarat apapun, boleh bagi pembeli membatalkan transaksinya. Dia kembalikan barang, dia minta uangnya penuh. Namun kalau tidak ada aib sama sekali dan tidak ada syarat pengembalian selama 2 hari, maka ketika pembeli mau membatalkan transaksi, mau mengembalikan barang, maka ini tergantung keridhaan siapa? Penjual. Sudah pisah ya, kemudian pembeli, mas nggak jadi, kayaknya tak pikir-pikir ya, saya belum butuh barang ini. Ini sudah berpisah loh ya. Kalau masih di dalam majelis boleh, yang disebut khiyarul majelis ya. Mas, saya beli handphonenya 1 juta ya, handphone saya bawa, uang saya kasihkan, tapi masih di tempat, masih belum berpisah, uang sudah dibawa. Mas nggak jadi mas, tak kembalikan handphonenya. Boleh? Boleh. Si penjual harus balikkan uangnya, karena ini masih di majelis, yang dikenal dengan istilah khiyarul majelis. Tapi kalau sudah berpisah ya, maka apa? Sudah tidak berlaku. Makanya Nabi mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang sedang bertransaksi jual beli, mereka masih bisa khiyar, memilih teruskan atau batalkan selama mereka belum berpisah. Tapi kalau sudah pisah, sudah, yang penjual dapat uang, pembeli dapat barang. Nah, tidak ada syarat apapun, pembeli mau membatalkan, mas nggak jadi mas. Penjual berhak menolak, loh sudah transaksi mas, nggak bisa dikembalikan, kecuali kalau ada apanya tadi? Aib. Ini nggak ada aibnya, nggak bisa mas. Sudah transaksi, kita sudah berpisah, maka saya nggak mau membalikan uangnya, barangnya milik anda. Nah ini. Tetapi kalau ada syarat di awal, mas saya beli barangnya, syaratnya 2 hari, kalau saya nggak cocok boleh kembalikan. Gimana? Ya nggak apa-apa, deal. Ya sudah, diberlakukanlah syarat tersebut. Sehari barang nggak dikembalikan, ternyata hari kedua barang dikembalikan, maka penjual harus mengembalikannya, mengembalikan uang, pembeli mengembalikan apa? Barang. Nah ini kalau ada apanya? Syaratnya. Dan syarat ini secara asal harus jelas, harus dilafadzkan. Namun ketika suatu keadaan, suatu masa, suatu kaum, suatu masyarakat yang memberlakukan sebuah syarat meskipun tidak diungkapkan, dan itu dikenal dengan istilah uruf, maka itu bisa berlaku. Contoh kasus tadi,
secara lafaz tidak pernah diucapkan syaratnya 2 hari, kalau nggak cocok boleh kembali. Tapi di negeri itu, di daerah itu, di zaman itu sudah biasa, bahkan ini sudah ma'ruf. Nah, ini dikatakan apa? Al-ma'ruf urfan, sesuatu yang sudah ma'ruf, kebiasaan di daerah itu. Yang namanya jual beli itu pihak pembeli boleh untuk apa? Memikirkan jadi atau tidaknya setelah 2 hari. Misal, maka meskipun tidak ada ucapan apapun, tidak ada perjanjian apapun, kalau ini sudah berlaku merata sebagaimana syarat-syarat uruf itu bisa berlaku, maka ini harus diberlakukan. Dalam kasus tadi, sehari pakai, Mas nggak jadi Mas, barangnya saya kembalikan, saya minta uangnya. Penjual nggak bisa mengatakan, oh nggak bisa, kita sudah transaksi kemarin, Anda tidak mengucapkan syarat apa-apa, maka ini tertolak kalau memang uruf di daerah itu 2 hari. Nah, masalahnya bisa dijadikan uruf ini kalau memenuhi syarat, merata dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar contoh saja. Sekedar contoh saja. Ya. Jadi kalau ada uruf yang semacam itu dan diberlakukan secara rata, maka orang harus memperlakukannya ibarat sebuah syarat meskipun tidak diucapkan. Ya, meskipun tidak diucapkan. Baik. Kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Makna kaidah: sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan bersama, maka hukumnya seperti sebuah syarat yang harus dipenuhi, atau seperti sebuah kata yang sorry. Kata yang sorry ini seperti yang tadi saya jelaskan. Saya ya beli barang ini, syaratnya 2 hari nggak cocok boleh kembali. Ini apa? Sorry, jelas, tegas. Nah ini, dengan catatan kalau uruf ini tidak bertentangan dengan sebuah tasrih sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, di antara syarat uruf selain merata, maka dia tidak bertentangan dengan tasrih, tidak bertentangan dengan ketegasan yang serupa. Contoh, misalnya di suatu daerah uruf 2 hari tadi berlaku. Perhatikan ya, uruf boleh untuk membatalkan selama masa transaksi 2 hari itu apabila sudah menjadi uruf berlaku. Tapi si penjual nggak mau. Ketika, Mas saya beli ini barangnya, ya. Kemudian penjual ngomong, Mas tapi saya nggak mau loh ya, 2 hari barang boleh kembali. Nah ini berarti uruf itu bertentangan dengan tasrihnya penjual. Maka silakan, kalau pembeli tetap terus, maka konsekuensinya uruf itu nggak berlaku. Ketika sudah berpisah, dia nggak bisa mengembalikan barang itu meskipun belum lebih dari 2 hari. Mengapa? Karena uruf yang beredar telah dibatalkan dengan tasrih dari penjual. Ya, penjual sudah menegaskan, Mas saya nggak bisa untuk mengikuti kebiasaan. Kalau jenengan beli sekarang, ya sudah, maka barang milik Anda, uang milik saya. Saya tidak memberlakukan 2 hari masa apa? Anda boleh memilih lanjut atau tidak. Gimana? Kalau penjual atau pembeli setuju, maka transaksi sah dan lebih dari itu tidak ada hak untuk mengembalikan. Ini apa? Apabila uruf ini bertentangan dengan tasrih. Nah, dari ini semua maka A, kalau ada 2 orang yang melakukan akad, maka konsekuensi dari akad tersebut mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Misalnya, seseorang yang membeli sepeda motor dan uruf yang berlaku terdapat garansi mesin selama 1 tahun misalnya, maka garansi itu wajib dipenuhi oleh pihak penjual meskipun tidak disebutkan dalam akad. Bisa dipahami contohnya? Di daerah tersebut yang namanya jual beli motor, maka pihak penjual
menanggung garansi mesin selama setahun. Kalau ada apa-apa dengan mesinnya, maka si penjual harus tanggung jawab, entah diganti atau diserviskan, pokoknya mesin rusak, pembeli berhak untuk mengklaim, ya. Dan ini meskipun tanpa ada apa, akad di depan. Akad jual beli biasa, saya terima uang beli mobilnya ini, beli motornya ini sekian, motor saya serahkan, sah. Tidak ada persyaratan apapun, termasuk persyaratan apa? Garansi mesin. Di dalam akad nggak ada, baik tertulis maupun terucap, nggak ada. Tetapi di daerah itu sudah menjadi hal yang ma'ruf, sudah menjadi suatu adat kebiasaan. Yang namanya jual beli motor, penjual harus menggaransikan, harus bertanggung jawab atas garansi mesin selama setahun. Nah ini, ya. Maka kalau ada apa-apa dengan mesin kendaraan yang dibeli selama waktu kurang dari setahun, pembeli berhak mengklaimkan, Mas, mesinnya rusak, ya, maka penjual harus tanggung jawab. Nah ini, kenapa? Karena uruf itu berlaku, maka ini ibarat sebuah tasrih, sebuah syarat yang sharih. Tapi kalau tidak ada uruf apapun atas jual beli kendaraan, maka mesin rusak, penjual tidak menanggungnya. Penjual tidak menanggungnya. Kalau penjual mau menanggung, maka harus ada lafadz yang sharih. Saya mau beli kendaraan Anda sekian puluh juta, tapi syaratnya satu, kalau mesinnya sampai ada masalah selama setahun, Anda yang dandani, Anda yang apa? Menservis. Penjual oke. Nah, ini baru apa? Syarat yang sharih. Ya, syarat yang sharih. Tapi kalau tidak ada syarat, tidak ada uruf, tidak ada kewajiban apapun. Ini yang pertama. B, contoh yang kedua, nafkah yang boleh dituntut oleh seorang istri atas suaminya adalah yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat menurut kadar kaya dan miskinnya suami. Nah ini, ya, di Sidoarjo berapa, Pak? 1 juta sebulan. Masya Allah. Ibu-ibu setuju? Ya. Secara asal suami istri setelah akad nikah tidak ada persyaratan apapun. Ya. Jadi dua orang mempelai pas akad nikah tidak ada persyaratan apapun. Tidak ada persyaratan apapun. Maka nilai nafkah ditentukan oleh adat masyarakat setempat. Dan ini ibarat syarat atas pernikahan mereka. Dalam artian, kalau ternyata si istri merasa dia tidak dipenuhi nafkahnya menurut kebiasaan masyarakat setempat, dilihat dari suaminya. Kalau suami pegawai ya piro. Tapi kalau suaminya pengusaha kelas berapa? Kalau suaminya apa? Juragan. Nah ini, pantasnya berapa? Kira-kira menurut uruf yang beredar. Maka secara asal istri bisa menuntut. Kalau ternyata kurang, dia bisa apa? Meminta tambahan. Ini haknya. Ya, ini haknya. Nah ini. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun masalah ini masalah yang sebenarnya luas, bisa dibicarakan bersama, gitu ya. Jadi masalah ini masalah yang luas, apalagi seorang istri yang salihah, istri yang pandai untuk apa? Bersyukur, ya, melihat kondisi suami. Meskipun mungkin masyarakat setempat
rata-rata para suami mereka itu menafkahi sebulan misalnya berapa Pak tadi? 1 juta misalnya. Ternyata ada seorang suami yang memang tidak mampu, ya, tidak mampu memenuhi 1 juta, maka seorang istri sepatutnya bersabar. Tetapi seandainya istri menuntut, boleh. Ya, saya katakan boleh, ini bukan berarti harus dan lebih afdol. Lebih afdolnya sabar. Tapi kalau memang dia menuntut, itu haknya dia. Tapi dia memiliki kekurangan dari segi qanaah. Nah, kebalikan dari masalah ini. Misal di suatu masyarakat, nafkah yang umum diberikan kepada seorang istri itu 1 juta. Itu sudah umum. Misal sebulan 1 juta. Namun ternyata sebelum akad terjadi ada persyaratan. Apa syaratnya? Saya mau dinikahi oleh si emas asalkan sebulan saya dinafkahi 5 juta. Tenang aja, cewek kayak gini nggak laku nggak? Misal ada, saya mau dinikahi mas, tapi saya nggak menerima uruf setempat, saya maunya sebulan dinafkahi 5 juta. Nawar, ya terserah, tawar menawar terserah. Ya, siap, misalnya gitu ya, siap. Ya sudah, kalau gitu akad, maka suami wajib memenuhi persyaratan tersebut. Uruf setempat 1 juta, tapi karena ada syarat yang 5 juta, ya 5 juta. Ya ini. Tapi tenang aja wahai ikhwan ya. Ya, tenang aja. Insyaallah yang berapa? 1.500.000 masih banyak insyaallah. Ya. 6. Nah ini. Jadi uruf itu diberlakukan sebagaimana syarat yang ditetapkan. Taib. C. Barang siapa yang menyewa mobil atau kendaraan lainnya, maka si penyewa boleh memuat barang yang sudah menjadi uruf setempat, bisa dimuat dalam kendaraan tersebut. Ya, misal di daerah tertentu yang di sana banyak pengusaha pengusaha rumah itu bukan properti, maksudnya pengusaha kecil. Kalau sirwal kering nggak ada yang protes pak, ini yang basah lah. Apa misalnya? Tahu, wis. Jadi di kampung itu rata-rata orang jualan tahu, produsen tahu. Dan setiap hari ada jasa sewa mobil yang biasa untuk ngangkut tahu. Pengusaha nggak punya mobil, tapi ada jasa mobil yang memang itu dipersiapkan untuk apa? Mengangkut tahu. Nah, suatu ketika ada mobil yang disewakan di daerah itu, kemudian disewalah oleh pengusaha tahu. Setelah disewa, ternyata balik-balik bau tahu mobilnya. Si pemilik mobil protes, loh mobilku kok bau tahu. Nah, boleh nggak nuntut? Dia mungkin nggak tahu kalau dibawa tahu, nggak tahu kalau dibuat ngangkut tahu, ya. Jadi mungkin orang baru gitu ya, mobil itu bang nganggur sewaan noai, yaudah tak sewakan. Ada yang datang, mas saya sewa mobilnya, ya, disewalah, sepakan harga, dibawa ngangkut tahu, pulang-pulang bau tahu, sedangkan dia nggak tahu kalau dibuat ngangkut tahu, ya. Lalu dia protes, ganti mas, ganti apa? Pokoknya bersihkan ini, loh. Orang nyewakan mobil di sini mas, biasanya dipakai ngangkut tahu. Itu sudah menjadi uruf.
maka enggak berhak Anda menuntut saya untuk membersihkan. Nah, ya, bisa dipahami? Karena urus setempat itu persewaan mobil yang ada di sana ya biasanya untuk ngangkut tahu. Ini misal. Tapi kalau bertentangan dengan tasrih, misal dia udah tahu kalau ternyata mobil sewaan di tempat itu untuk ngangkut tahu, ada yang nyewa. Pak, saya sewa mobilnya. Untuk apa? Angkut tahu? Enggak boleh. Ya udah Pak, saya sewa aja. Ya, pokoknya jangan angkut tahu. Ya, disewa tiba-tiba bujui buat ngangkut tahu. Balik-balik, lo kok bau tahu? Lo kan urufnya di sini. Lo, tapi kan saya sudah ngomong tadi nggak boleh ngangkut tahu. Ganti, bersihkan. Maka pihak penyewa, ya, pihak yang menyewakan boleh menuntut ganti rugi kebersihan dan lain sebagainya. Nah ini boleh menuntut ganti rugi kebersihan dan semisalnya. Demikian pula misalnya uruf yang berlaku di daerah itu kalau punya mobil yang disewakan buat ngangkut orang. Di mana misalnya Bromo. Nah ini mobil-mobil hardtop itu biasanya buat ngangkut orang. Ada orang yang datang ke sana, mungkin dia nggak tahu kebiasaan. Ada yang minta nyewa mobilnya, sedangkan dia nggak senang kalau mobilnya dibuat ngangkut orang. Otomatis ada kerugian-kerugian yang menurut dia harus dipertanggungjawabkan. Ketika penyewa kembali, lu Mas, ini dibuat ngangkut orang ya? Iya, nggak terima saya Mas, kembalikan ganti rugi sekian. Nggak bisa, karena uruf yang berlaku di daerah sini yang namanya persewaan buat ngangkut orang, maka Anda tidak berhak menuntut saya ganti rugi. Ya, nah ini. Jadi uruf yang berlaku itu ibarat sebuah apa? Syarat. Taib yang D yang terakhir, seorang tamu, contoh yang terakhir, seorang tamu boleh makan makanan yang tersaji di meja ruang tamu meskipun tanpa dipersilahkan oleh tuan rumah kalau adat yang berlaku seperti itu. Sekali lagi, jika adat yang berlaku, uruf yang berlaku, begitu ada tamu masuk rumah, maka hidangan di meja tanpa disuruh pun itu untuk tamu. Maka tamu boleh untuk memakannya meskipun tanpa apa? Izin. Meskipun tanpa izin. Namun apabila bertentangan dengan tasrih, nah ini ya tidak diperbolehkan. Contohnya bagaimana? Seorang tuan rumah faham kalau ada tamu, makanan yang ada di meja itu boleh untuk dimakan meskipun tanpa apa? Izin. Namun suatu ketika dia meletakkan makanan di situ untuk sekedar ditaruh, nanti mau dibawa, daripada nanti lupa taruh di meja tamu. Apa misalnya? Sate gitu ya. Sate. Ya, atau nasi kebuli misalnya. Bubur. Ya, taruh di meja. Ngapain taruh situ? Ya nanti mau saya bawa setelah sholat misalnya, daripada lupa nggak kebawa nanti. Ternyata ada tamu. Masuklah tamu itu, lihat makanan, wow, gitu ya. Langsung tuan rumah, iki aja dipangan lo ya, duduk hidangan lo ya. Maka dia harus menerima. Kenapa? Karena tuan rumah telah mentasrih, menegaskan makanan ini bukan untuk tamu. Meskipun uruf yang berlaku kalau ada hidangan di meja untuk tamu, tapi saat ini tidak. Ya. Jadi uruf-uruf yang tadi kita sebutkan apabila bertentangan dengan tasrih enggak berlaku, ya, tidak berlaku. Nah ini masyarakat muslimin, contoh kaidah yang keenam yang perlu untuk kita perhatikan. Taib. Sebelum kita lanjutkan kaidah ketujuh, ada yang tanyakan? Ya. Ya. Iya.
berbicara tentang syariat, yang pertama, kalau kita belum berpisah dari majelis, masih di toko, meskipun kita sudah bayar, ternyata kita nggak cocok, secara syariat boleh balikkan. Ini kita belum bahas yang ada cacatnya dulu ya. Ini tidak ada cacatnya. Ya, namanya anak-anak belang. Jaga apa? Minimarket. Belilah sama bapaknya. Totale 1.000. Barang didelok kreseke, lu cek akeh nih tuku permen. Nah, ini misalnya. Menurut syariat, sebelum berpisah dari kasir boleh, Mbak nggak jadi meskipun sudah dibayar. Ini menurut syariat. Menurut syariat. Kalau diterima bagus, artinya dia selamat dari dosa. Tapi kalau nggak diterima, dia zalim, memaksa kita untuk membeli barang yang kita batalkan ketika transaksi belum selesai, artinya belum berpisah. Ya, tapi kalau kita sudah keluar dari minimarket, sudah di parkiran, baru sadar, loh, waduh, ya kita masuk minta kembalikan, berhak si penjual menolak permohonan kita untuk mengembalikan uangnya. Ini apabila tidak ada cacat. Tapi kalau ada cacatnya, baik ketika di majelis maupun ketika sudah pisah dari majelis, di parkiran maupun sudah balik ke rumah, maupun sehari 2 hari baru kita lihat, loh kok ada cacatnya, secara syariat boleh kita mengembalikan barang itu. Dan penjual kalau tidak mau mengembalikan uangnya, zalim secara syariat. Nah, ini. Dan itu disebut apa? Khiyar al-aib. Kita boleh mengembalikan barang, memilih untuk mengembalikan barang karena ada aibnya. Atau kalau kita nggak mau dikembalikan, ya kita minta apa? Kompensasi. Barang ini kalau rusaknya kayak gini ya kurang harganya. Wis balik norong pule, wis timbangannya tak balik no barangi. Ini loh Mbak buktinya. Dan kita bisa menunjukkan cacat ini sejak kita beli, bukan cacat barusan di rumah. Maka dia harus memenuhi tuntutan kita. Nah, ini disebut khiyar al-aib. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya, itu ada tasrih. Kan begitu. Ada tasrih, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ya. Kalau masih di majelis, tasrih seperti itu bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Mana yang kita dahulukan? Sabda Rasul, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang sedang transaksi jual beli boleh memilih terus atau batal selama belum berpisah dari majelis. Ini lebih sorry lagi. Jadi keterangan persyaratan siapa? Penjual batal. Ya, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun fahuwa batilun fahuwa batilun. Setiap syarat yang bertentangan dengan kitabullah batil. Syarat kalau sudah dibeli nggak boleh dikembalikan, masih di majelis batil karena bertentangan dengan sabda Rasulullah. Tapi kalau sudah pisah dari majelis, baru dia berhak untuk memberlakukan syarat tersebut. Kecuali kalau ada aib. Kalau ada aib, ada namanya khiyarul aib. Nah, ini terkait dengan syariat Rasulullah, maka ini didahulukan daripada syarat yang tadi. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Nemu handphone di tempat sampah. Dilihat dulu. Kalau kebuang gimana? Makanya, jadi ya ngerti dewe lah. Ya, diambil, dinyalakan.
Kemudian kalau sampai beberapa saat nggak ada yang hubungi, nggak ada yang nelpon, tidak ada yang menunjukkan dia yang memiliki handphone itu, maka ya wallahu alam itu masuk ke dalam barang temuan. Barang temuan namanya apa? Luqatah. Oh iya, Fadal mungkin azan terlebih dahulu. Belum dah? Sudah ikut? Yudi yang turun dulu. Tayyib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pertanyaan, Ustaz, bila dalam transaksi pesan makanan dalam jumlah yang banyak dan diberlakukan uang DP setengah dari total harga, qadarullah besoknya pesanan dibatalkan,
apakah penjual harus mengembalikan uang DP sedangkan urfnya uang DP tidak bisa diminta kembali karena sebagai ganti dari biaya beli bahan pesanan sebelumnya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjual tersebut boleh untuk tidak mengembalikan uang DP. Dan memang di antara fungsi uang DP, ya, uang panjer adalah sebagai salah satu salah satu cara untuk tidak rugi apabila si pembeli membatalkan transaksinya. Jangankan untuk makanan, ya, jangankan untuk makanan yang memang harus beli bahan dan lain sebagainya. Bukan untuk makanan saja, sebagian para ulama membolehkan uang DP itu hangus apabila transaksi tidak jadi. Ya, contoh beli kendaraan, ini tak DP dulu 50.000 misalnya. Nanti pekan depan atau besok saya lanjutkan transaksi, saya bayar tunai. Motornya ditahan dulu, jangan dikasihkan ke siapa-siapa. Qadarullah, besoknya calon penjual membatalkan transaksinya. Maaf, saya nggak jadi beli. Maka uang 50.000 yang sudah disetorkan boleh untuk dimiliki penjual. Itu kan nggak kurang apa-apa. Kalau makanan kan untuk beli bahan, nah ini kan nggak kurang apa-apa. Maka kita katakan, sebagian ulama menyebutkan dia rugi apa? Status barang itu. Yang awalnya dia bisa jual kepada siapa saja selama masa 24 jam, tapi gara-gara sudah dipanjer, dia tolak orang-orang yang menawar. Iya enggak? Maka dia berhak mendapatkan ganti dari dia tidak bisa menjual barang itu kepada orang karena sudah di DP. Jadi wallahu a'lam bishawab, penjual berhak mendapatkan uang DP dan tidak wajib untuk mengembalikannya. Dan pihak pembeli tidak boleh menarik kembali uang DP-nya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Baik. Yang pertama, apabila sudah disampaikan di depan syarat kalau sudah dapat, dalam artian sudah apa? Sudah ditentukan dia yang menang, maka dia wajib bayar. Iya, cacat kan sudah dijelaskan, dalam artian setiap penyetor barang harus menjelaskan cacatnya, gitu. Ya, jadi peserta lelang ngecek sendiri apapun yang ada yaitu, gitu ya. Ternyata dia sendiri teledor, mungkin kurang perhatian ketika waktunya membayar. Ternyata dia nggak jadi gara-gara ada cacatnya. Padahal tadi sudah dijelaskan, wallahu a'lam bishawab, karena ini bukan jual beli yang tidak ada hak khiyar, maka ini lebih cenderung kepada janji. Wallahu a'lam. Jadi kalau udah janji harus ditepati. Artinya dia harus bayar.
Iya. Kalau sudah membayar, ternyata dia ada catatnya, nggak boleh dikembalikan. Ya. Karena apa? Cacat yang sudah dijelaskan, ini pernah kita bahas kalau nggak salah. Cacat yang sudah dijelaskan di awal, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini loh barangnya apa adanya. Sampai cek dewe, ngerti dewe kekurangannya apa. Nah, itu dianggap dia sudah tahu. Adapun ternyata dia kurang perhatian, dia ternyata nggak terlalu memperhatikan, maka itu tanggung jawab dia. Artinya itu dibebankan kepada dia. Uang harus dibayar, barang dikasihkan dan tidak boleh dikembalikan. Yang pertama. Yang kedua masalah daftar ulang. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui dari apa yang telah dipraktekkan oleh kebanyakan sekolah-sekolah yang ada, ini masuk ke dalam syarat. Dalam syarat. Artinya ketika pihak sekolah mensyaratkan yang sudah membayar, maka jadi tidak jadi uang tidak bisa balik. Misalnya seperti itu ya. Maka syarat ini harus diberlakukan. Pihak sekolah boleh menahan uang dari santri meskipun santri itu nggak jadi. Lah kok bisa gitu, kan zalim. Lah Anda sudah mau memenuhi syarat untuk masuk di sini, itu syaratnya. Kalau Anda tidak mau, ya sudah, nggak usah daftar di sini, selesai. Ya, yang maksa Anda daftar di sini siapa? Nggak ada. Nah, kita punya syarat. Kalau mau daftar di sini, syaratnya begini. Uang yang sudah masuk untuk kepentingan daftar ulang, ya, santri jadi nggak jadi sekolah di sini, maka uang ini apa? Hak kami. Terlebih mungkin ada keterangan karena uang ini akan dipersiapkan untuk ini, untuk itu, untuk ini, kebutuhan sekolah misalnya. Ya, dengan anggapan dia masuk maka ini sudah dipersiapkan ininya itunya. Enggak jadi, ya maka pihak sekolah berhak untuk menggunakan uang tersebut. Nah, ini syaratnya, Mas. Setuju enggak? Setuju enggak? Enggak setuju? Monggo cari sekolah lain. Setuju? Ya, tepati ya. Ya. Begitu sudah enggak jadi, enggak boleh dia nuntut. Ya, mungkin seperti itu. Tidak ada yang memaksa seorang pun untuk masuk sekolah A, B, C, D. Kalau mereka punya syarat, kita cocok, penuhi. Ya. Kalau sampai kita nggak cocok, sedangkan kita sudah menegaskan terima syarat, maka kita yang ingkar dengan persyaratan. Wallahu a'lam bishawab. Menyiram jalan depan rumah dengan air got umumnya supaya jalan tidak panas dan berdebu. Tapi sebenarnya sebagian orang yang lewat merasa terganggu karena becek. Mana yang benar? Mana yang benar? Ada yang bisa memberikan solusi? Ini kayaknya minta pendapat ini. Nyiram jalan sama dengan air got, ini tujuannya untuk apa? Supaya nggak becek. Tapi gara-gara ini orang terganggu. Supaya nggak debu dan panas. Tapi gara-gara ini orang terganggu. Mana yang benar? Mungkin maksudnya mana yang benar? Tetap nyiram dengan air got atau yang protes jalannya disiram dengan air got? Ya? Ya, di keramik. Di keramik. Wallahu a'lam bishawab, ini bisa dibicarakan. Ya, dan wallahu alam, ada nggak peraturan dilarang menyiram jalan dengan air got? Kalau sampai ada, maka orang ini bisa diperkarakan. Di dalam satu perumahan, syarat yang tinggal di sini dilarang nyiram jalan dengan air got. Nah, ternyata ada yang nyiram, diproses, dikenakan sanksi, boleh. Tapi kalau nggak ada larangan, ya orang yang lewat kemudian terganggu karena becek, ya ini sabar saja atau cari jalan lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan?
kita nggak ada asli sama tuan rumahnya, kalau mamanya rusak nggak ada, tapi hurufnya yang berlaku itu kalau mamanya ada perusahaan semuanya kayak mamanya rakyat gitu, ya udah selesai. Ya. Itu gimana? Taib. Nyewa rumah. Urufnya kalau ada kerusakan itu dibebankan ke siapa? Hah? Mutlak? Allahu a'lam bishawab. Yang saya pahami enggak mutlak. Kalau kerusakan itu karena penyewa, karena keteledoran penyewa, misalnya apa? Anaknya suka membanting pintu, pintunya rusak, maka penyewa wajib ganti. Penyewa nggak wajib mengganti. Tapi kalau ternyata rayap sehingga langit-langit ambrol, maka apakah penyewa wajib ganti? Tidak. Karena itu kerusakan yang disebabkan bukan karena keteledoran penyewa. Jadi dilihat uruf yang berlaku, wallahu alam saya rasa nggak mutlak dibebankan kepada penyewa. Ya, tapi kalau itu kerusakan karena keteledoran penyewa, karena dia yang tidak menjaga, pagernya rompal misalnya karena bolak-balik dibanting. Nah, ini kacanya pecah karena anaknya di dalam rumah main bola misalnya, maka penyewa wajib ganti. Tapi kalau itu bukan karena keteledoran si penyewa, atapnya jebol, kenapa? Karena ada kucing, plafon jebol kucing, gitu ya. Maka ketika dikembalikan si pemilik rumah, lo ini kok jebol? Lah itu kucing, bukan saya yang rusak. Maka wallahu alam dia berhak untuk tidak mengganti. Jadi dilihat keteledorannya atau bukan. Ini seperti itu. DP 15 juta itu dibayar selama 6 bulan untuk bayar 15 juta qadarullah. Loh, kalau kita nggak bisa membayar sedangkan ketentuan dilihat syaratnya gimana. Kalau ternyata pihak penjual DP hangus, ya hangus. Meskipun kita baru bayar 2 juta. Makanya dilihat di akad awal. Lah, sekarang kalau nggak jadi beli, otomatis itu sudah bukan hak kita kan rumahnya. Otomatis kita tidak terikat hutang. Ya, kita tidak terikat hutang. Keuntungan atau DP yang sudah disetorkan yang belum lunas, itu kan? DP yang disetorkan belum lunas, maka ini berhak menjadi milik penjual. Sebagai ganti, dia nggak bisa jual ke orang lain karena kita sudah masuk di dalam DP-nya. Ya, sedangkan kita rugi uang. Yang beli nggak jadi rugi uang 2 juta. Kalau disyaratkan di awal tidak balik DP-nya, maka ya sudah. Dan kita juga tidak perlu membayar sisa hutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Sisa berapa tadi? 13 juta gitu ya? Enggak. Wallahu a'lam. Itu seperti itu. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.